Shalom dan selamat bertemu di dalam program Pelita Wanita, satu wadah rohani khusus untuk membicarakan topik-topik kekeluargaan dan rumah tangga bersama dengan saya, Puan Farah Nata. Sahabat yang dikasihi, salah satu daripada cabaran sebagai seorang wanita adalah apabila kita harus berhadapan dengan pelbagai jenis pencobaan dan godaan yang akhirnya membawa kita kepada dosa. Perjuangan menentang dosa dan kemungkaran adalah nyata dan haruslah dilakukan berbekalkan kuasa Roh Tuhan dan bukannya bergantung dengan kekuatan dan pengertian diri kita sendiri. Dari manakah perjuangan ini bermula? Kita haruslah menolak teori-teori masyarakat yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan dan bahkan pegangan agama liberal yang menolak dan menyangkal wujudnya peperangan rohani yang sedang bergolak di hati semua orang. Tetapi kita harus menerima kebenaran bahwa firman Tuhan menggambarkan dilema besar kita sebagai keturunan Adam yang telah dijangkiti dosa dan mempunyai pengharapan untuk memenangi perjuangan menentang dosa itu jika kita telah menetapkan satu kehidupan baru dalam Kristus. Sebagai Adam yang kedua dan sebagai satu-satunya harapan kita untuk pembebasan, Yesus Kristus telah pun membuktikan kasih setianya kepada kita melalui kematiannya di atas salib dan kebangkitannya daripada kematian merupakan satu jaminan besar bahwa kita juga akan dapat mengalahkan dosa dan upah dosa, yaitu kematian fisikal sementara di dunia ini. Bahkan kita akan memerintah bersama dengan Dia di kerajaan surga sebagai upah hakiki di atas kemenangan kita ke atas dosa. Oleh yang demikian, kita haruslah pada saat ini dapat melihat perjuangan kita menentang dosa dengan semangat yang kental, serta tidak berputus asa dan kekal yakin bahwa Dia telah pun menjamin kemenangan kita. Selalunya masalah dosa kita akan berakar dari hati yang menentukan pilihan penyembahan kita. Kitalah yang menakluki takhta hati kita dan seringkali tunduk kepada desakan hawa nafsu dosa yang seakan-akan kelihatan begitu berkuasa untuk mempengaruhi setiap keputusan yang kita buat. Firman Tuhan dalam Injil Markus 7 ayat 21 hingga 23 menyatakan, sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yesus dengan jelas memberitahu kita dari mana datangnya dosa itu. Itulah sebabnya kita harus boleh membenarkan Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi dan menguasai hati dan pikiran kita, serta menolong kita untuk membuat keputusan terbaik yang akan dapat
memberikan kemuliaan kepada Tuhan di samping memberkati hidup kita. Maka sangatlah penting bagi kita untuk menyelidiki dan mengetahui sebab mengapa kita cenderung melakukan dosa, agar kita boleh berjuang di dalam pertempuran rohani ini dengan lebih berkesan. Tuhan dengan penuh belas kasihan akan membawa kepada pelepasan dan penyelamatan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Penyelesaian Alkitabiah untuk perjuangan rohani kita terhadap dosa akan dapat ditemukan jika kita benar-benar memahami kehendak Tuhan yang ingin menyempurnakan hati dan pikiran kita. Kita haruslah mengenal pribadi Tuhan yang penuh kasih, serta segala sesuatu yang telah dan akan Dia lakukan untuk kita. Kita juga harus bersikap praktikal dalam memahami permasalahan akar dosa dan meneliti setiap pencobaan dan godaan yang mendatang itu dengan berdasarkan kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Oleh itu, dekatkanlah diri dengan firman Tuhan dan berdoalah sentiasa agar Tuhan akan dapat menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan pelbagai jenis pencobaan dan godaan di dalam hidup kita. Kita pasti mampu melakukannya. Sekian saja untuk kali ini dan semoga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.